Welcome to Queen Mad Channel. Aku bukan penggoda episode 19. Mobil Aileen berhenti dan James hendak turun namun ditahan oleh Aileen. Iya Aileen, aku akan membantumu karena sepertinya aku sangat tertarik dengan istri Ed, ucap James sebelum Aileen berbicara. Dia sudah tahu, pasti Aileen menahannya karena ingin merengek minta bantuan untuk mendapatkan Edward yang sedari dulu tak pernah ia dapatkan. Aileen yang mendengar itu tersenyum senang. Kau memang temanku yang paling baik dan mengertiku, James, puji Aileen. James hanya tersenyum kecil. Aku pulang, pamit James keluar dari mobil Aileen. Oke, hati-hati, kutunggu kabar darimu, James. James tak menyahut, ia terus melangkah pergi dari halaman rumah milik keluarga Aileen itu. Aileen juga sama dengan Ed dan James, yaitu blasteran Jerman. Sebelumnya, ia tinggal dengan sang papa di Jerman. Tapi berhubung dia kembali ingin mendapati Edward, ia merengek pada sang papa untuk mengelola perusahaan yang ada di Indonesia. Meski sempat tidak diizinkan, akhirnya dia bisa meluluhkan sang papa dan di sini dia sekarang, di Indonesia, di rumah yang dulu pernah menjadi tempat tinggalnya. Namun semenjak sang mama tiada, dia diboyong pindah oleh papanya ke Jerman. Pintu kamar Julia diketuk. Julia pun langsung bangkit dari duduknya, berjalan ke arah pintu. Ibu, kenapa Bu? Tanya Julia pada sang ibu. Tumben sekali sang ibu mengetuk pintu kamarnya. Ibu mau bicara sama kamu, Jul. Julia mengerjapkan matanya beberapa kali, namun setelah itu ia langsung saja mempersilahkan sang ibu masuk ke dalam kamar. Enggak, Jul, kita bicara di luar saja. Tidak enak ibu masuk ke dalam kamar kalian. Kita bicara di sana saja. Sri menunjuk balkon lantai 2. Julia pun mengerti dan mengangguk mengiyakan. Sesampainya di balkon, Julia menatap sang ibu dengan tatapan penuh tanya. Ada apa, Bu? Gak biasanya ibu datang. Apa yang ibu bicarakan padaku? Tanya Julia. Sri menatap sang anak dengan senyuman lembut. Tangannya meraih tangan sang anak. Kamu gak mau jujur sama ibu, Jul? Jantung Julia berdegup kencang mendengar ucapan sang ibu seperti itu. Apa ibu tahu yang sebenarnya? Batin Julia bertanya-tanya cemas di dalam hati. Melihat kediaman sang anak, Sri tersenyum dan membelai lembut tangan Julia. Jujurlah nak, agar ibu bisa menjadi tempat ceritamu di saat-saat seperti ini. Ucapan Sri barusan sukses menyentuh hati kecil Julia, dan tanpa terasa matanya mulai memanas, menguap lalu menumpahkan airnya menuruni pipinya yang mulus. Julia memeluk tubuh sang ibu dengan tangis yang pecah. Sri pun balas memeluk sayang sang anak. Gak apa-apa nak, ibu tahu kamu lelah, jadikanlah ibumu ini sandaran. Selagi ibu masih ada di dunia ini, ucap Sri semakin membuat tangis Julia mengencang. Tangis Julia mulai mereda, diuraikannya pelukannya pada sang ibu dengan menarik napas dalam. Dia mulai bercerita tentang segalanya. Toh, dia bercerita pada sang ibu, tidak mungkin juga ibunya membeberkan kesana kemari kan? Pernikahanku dengan Mas Ed hanya sandiwara, Bu, ucapnya pelan. Sri tersenyum. Iya, ibu tahu nak. Maaf, tidak bilang pada ibu. Ibu tahu dari mana soal ini? Tanya Julia. Ibu dulu kerap mendengar pembicaraan kalian tanpa sengaja. Ibu selalu menunggu kamu bercerita, tapi ternyata kamu sangat kuat tidak menceritakannya pada ibu, ucap Sri lembut. Tak ada satu katanya yang membuat Julia merasa bersalah. Terima kasih sudah mengerti aku, Bu. Tapi mulai sekarang, ibu akan menjadi tempat ceritaku. Aku akan cerita apapun pada ibu. Itu yang ibu tunggu. Julia memandang jam bergantung mewah di dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Namun, Edward belum juga menunjukkan batang hidungnya. Bahkan mengirim pesan pun tidak. Apa dia sedang bersama Aileen itu? Ada rasa sakit membayangkan sang suami kontrak tengah bersama wanita lain. Dengan cepat Julia menggelengkan kepalanya mencoba menghapus rasa sakit itu. Ingat, kamu hanya istri kontrak Julia. Jangan bikin susah hatimu sendiri dengan perasaan yang seharusnya tak pernah kamu miliki. Batinnya mencoba membentengi dirinya sendiri. Ada apa Jul? Tanya Sri menghampiri sang anak yang duduk seorang diri. Mas Ed belum pulang sampai sekarang, Bu, jawabnya. Sudah kamu hubungi? Julia menggiling pelan. Sri tersenyum mengerti, lalu duduk di samping sang anak. Kenapa? Julia memandang sang ibu.
Akan Julia coba sekali. Sri pun menganggukkan kepalanya. Julia merogoh sakunya mengambil benda pipih di sana, lalu menghubungi nomor sang suami. Namun sialnya nomor Edward tak aktif. Julia menatap ibunya sebentar. Gak aktif bu, beritahunya. Mungkin lagi sibuk, sahut Sri menenangkan. Sibuk berduaan dengan wanita itu. Tentunya sahutan itu hanya di dalam hati Julia. Iya, sepertinya Julia datangin anak-anak dulu bu, sahutnya dan berjalan menuju kamar anak-anak. Sri menatap nanar punggung sang anak yang berjalan menjauh. Ibu tahu kamu kuat nak, batin Sri. Edward baru saja tiba di lokasi yang dikirimkan Aileen. Tadi wanita itu menelpon dan menangis meminta bantuan karena tersesat di jalan. Edward terpaksa membantunya dan saat ia tiba di lokasi, ia baru teringat dengan Julia. Baru saja ia hendak menghubungi, ponselnya kehabisan daya. Aku takut, ucap Aileen dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Tanya Edward. Karena saat mereka berada di jalan yang cukup sepi jauh dari keramaian. Itu tadi aku mau ke tempat wisata yang katanya tempatnya emang terpencil. Aku ikutin maps tapi malah nyasar begini. Aku gak tahu, ucap Aileen. Edward mengangguk paham. Tapi mobil kamu bisa nyala kan? Kita pulang sekarang selagi belum terlalu malam, ajak Edward. Aileen menghapus air matanya. Bisa Ed, jawabnya. Sekarang masuk ke mobilmu dan ikuti aku dari belakang, ajak Edward. Aileen pun mengangguk dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Edward. Setelah mobil mereka berjalan beriringan, Aileen meraih ponselnya menghubungi seseorang. Berjalan sesuai rencana, masuk ke tahap B, ucapnya pada seseorang di seberang sana. Aileen tersenyum semik menatap mobil Edward yang berjalan di depannya saat ini. Edward mengerutkan keningnya saat beberapa motor tiba-tiba menyalip mobil Aileen dan mobilnya. Yang semakin membuatnya heran adalah beberapa motor itu menghadang jalannya. Totalnya ada 5 motor dengan setiap orang berboncengan. Jadi totalnya ada 10 orang. Mereka semua memakai kupluk menutup wajah mereka. Hanya bagian mata dan mulut saja yang terlihat. "Woi, turun!" teriak salah satu orang bertopeng itu. Edward pun turun dari mobilnya. Dia memberikan kode pada Aileen agar tidak keluar mobil. "Mau apa?" tanya Edward langsung pada orang bertopeng di hadapannya saat ini. "Serahin semua harta lo." Edward berdecih. "Tidak akan." "Sialan."